Ada yang tanya tadi, saya membacakan saja tadi. Sudah banyak nih Romo scrollnya susah menemukan orangnya. Siap. Ntar yang tanya roti itu tentang roti. MPS ya, biasanya kita misal lingkungan karena umat sedikit selalu dapat 2 rupa. Ya benar sekali. Makanya gereja Katolik tidak menghilangkan itu. Jangan framing gereja Katolik lah. Anggur misa itu dikirim dari Vatikan atau diolah sendiri? Ada biara-biara suster yang mengolahnya. Begitu, jadi tidak sembarang anggur ya. Masa pakai anggur orang tua. Yang jelas disuplainya dari keuskupan ke paroki. Sebentar, izin bertanya Romo. Waktu komuni pertama saya cuma menerima 1 rupa. Tidak apa, karena itu Arum tolong baca Yohanes 6 ayat 56. Yohanes Tadi sudah dikatakan dalam 1 Korintus 10:17, walaupun kita banyak, kita sebagai gereja menerima 1 roti karena kita menerima dari roti yang sama. Sekarang kita lihat Yohanes 6 56. Yohanes 56. Yohanes 6:26. 56. 56. Andiyani tolong type. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini yang kita namakan komunio, persekutuan, tinggal di dalam. Jadi, usah cemas engkau sudah masuk dalam komuni. Oke. Persatuan. Persatuan, komunio. Makanya tinggal di dalam komunio, di dalam persekutuan. Makanya tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 katakan bahwa tidakkah roti ucapan syukur adalah persekutuan, adalah komunio dengan tubuh Kristus. Jadi disitulah makanya dijadikan komunio atau persekutuan. Makanya jadi komuni pertama, persekutuan pertama dengan tubuhnya, tinggal di dalam dia. Karena itu ayat tadi kita kembali lagi Arum ke 1 Korintus 10 ayat 16. Oke. Ini yang maka komuni pertama itu ada di sini. Makanya Protestan tidak ada komunio karena bukan tubuh Kristus. Berarti mau komunio dengan dia bagaimana? Karena itu simbol di sana. Maaf ya teman-teman Protestan. Karena kalian tidak punya persekutuan dengan Kristus karena tidak makan tubuhnya. Kamu makan simbolnya. Mau bagaimana? Oke. Iya. Maaf ya. Maaf ya. 1 Korintus 10 Berapa ayat. lagi mau? 1 Korintus baca kembali 1 Korintus ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Oke, saya baca lagi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Oke. Ya, kira-kira Yang ayat 17. sudah ayat 16. Nah, makanya saya mau jelaskan komunio, tinggal di dalam persekutuan dengan dia. Jadi saudara Protestan bagaimana? Tidak bisa bersekutu dengan Kristus dalam komunio dengan Kristus dalam pengertian ini karena tidak terima tubuh dan darahnya sebagai yang sungguh-sungguh, maka itu terima sebagai simbol. Sedangkan kembali ke Yohanes 6 ayat 55 bahwa dagingku adalah benar-benar, bukan simbol di situ. Yohanes 6 ayat 55. Ada yang tanya tentang hidup bakti tadi, tolong dicatat Maria Uji. Apa Romo? Ya, Hidup bakti. Yohanes 6 ayat 55. Di situ tidak ditemukan simbol, di situ ditemukan sungguh-sungguh. Yohanes 5 6:55. 6:55. Oke. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, sungguh-sungguh bukan simbol. Protestan masih bilang simbol. Makanya kalau simbol tidak ada persekutuan. Karena itu simbol. Oke, ada yang tanya tadi. Kalau nggak salah tadi apa tadi ya? Yang di atas. Kira-kira yang tanya tentang komuni pertama tidak usah cemas karena itu persekutuan. Oke, tubuh dan darah. Kalau tidak terima darah, persekutuan dengan tubuh karena kita adalah banyak, satu tubuh, banyak anggota, terima dan hidup dari satu roti yang sama. Romo, izin tanya. Ya.
apa makna dari kita mengucapkan ya pada saat kita dalam Ekaristi itu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Oke, itu perwira. Prajurit. Prajurit. Prajurit atau Perkataan perwira? prajurit. Ya. Kepala Pada perwira, saat hambanya sakit. minta Yesus. Ya. Oke, jadi kita ini orang kecil ya, Bu Rosa. Kehadiran Kristus yang besar untuk kita itu, yang engkau terima ini Tuhan Allah. Jadi kita merasa tidak layak, oke? Kita penuh. Bersabda saja. Maka saya akan Silakan Bu Arum. Bagaimana? Ya. Enggak. Oh iya, saya kira mau jawab. Oke. Jadi kita merasa diri kecil dan semuanya itu. Dan Paus Fransiskus bilang begini, komuni bukanlah hadiah makanan untuk orang kudus, melainkan kekuatan hidup untuk orang berdosa. Jadi inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkanmu. Memberi kelegaan bagimu. Jadi kita stop dulu di sini ya Bu Rosa. Tentang itu ada pertanyaan dari Opa Gareng kalau nggak salah. Selamat malam, Pater. Yo, silakan Opa. Maaf Pater, ini kan saya kan sering diskusi dengan saudara kita yang Muslim dengan Kristen. Mereka kan tanya saya, Romo. Mereka bilang kenapa ini Romo terus ini uskup tidak menikah. Lalu saya itu menjawab, saya bilang, oh ya itu biar lebih fokus ke pelayanan umat begitu. Tidak menikah karena itu ada. Matius 19 ayat 12. Karum. Matius. Ya, sebentar. Matius 11. 19 12. Oke. 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Lalu, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Opa bisa mengerti. Ada yang tidak kawin. Siap, Pater. Ada yang Kerajaan tidak surga. Demi kerajaan surga. Siapa yang Karena bisa kerajaan mengerti? surga. Siapa yang bisa mengerti? Mengertilah. Mengerti. Siap, Oke. siap. Jadi ini penting. Oke. Terima kasih, Pater. Nanti engkau bisa Jadi baca. Opa dijawab aja. Matius 19 ayat 12 Opa. Itu sudah terjawab. Siap. Ini saya catat memang biar nanti kalau mereka diskusi lagi dengan saya tinggal ini. Jadi mereka bilang bagaimana? Mereka kan bilang, itu kenapa kalian punya pastor itu tidak menikah? Lalu saya itu menjawab, ya biar lebih fokus ke pelayanan umat daripada kalau punya istri nanti mau urus pelayanan atau mau urus ini istri anak begitu. Ya, engkau punya jawaban seperti Santo Paulus punya jawaban. Engkau tulis saja mas, 1 Korintus 7 kalau tidak salah 32-33. Yang tidak menikah memusatkan perhatiannya kepada urus perkaranya Tuhan. Coba 1 Korintus 7:32 kalau tidak salah. 7:32. Oke. 7:32. 1 Korintus. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Sudah bisa mengerti? Opa. Lalu Catat, 33 orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada apa? Mengerti, Pater? Sudah. Ya, mengerti. Makanya 33
Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Kau catat ayat. Siap, Pater. Ini Terima bukan kasih, hanya soal Pater. perjanjian baru ya teman-teman. Ada orang Yahudi, ada yang Rabuni yang mereka untuk hidupnya tidak kawin, tidak apa ya, hanya untuk memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Ada praktik di orang Yahudi. Jadi bukan hanya soal praktik perjanjian baru zaman Yesus, tapi dari perjanjian lama sudah ada itu. Makanya pertanyaan saya kalau begitu, yang Protestan punya ini ambil referensinya kemana? Kata-katanya Yesus atau kata-katanya siapa? Iya Romo, kadang mereka membantah pakai ayat ini. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, itu yang mereka ambil itu, ayat itu. Kenapa Romo? Oke. Apokalipse bukan bukan kisah 66, kisah 68 tentang penuh rahmat. Oke. Kalau Apokalipse itu tentang Stefanus, penuh rahmat, dua kata yang berbeda. Oke. Ada pertanyaan di bawah, sandingkan dulu. Lukas 1:28 penuh rahmatnya. Pater, maaf Pater. Yo, sudah selesai ya. Pater, saya izin pamit dulu. Yo, silakan Opa. Siap. Kalau ada apa-apa silakan, santai saja. Ya, salve Pater. Terima kasih Jadi banyak itu, semuanya. oke, sangat Salve. biblis ya, sangat Ya. biblis, oke. Ada di Wahyu juga yang tidak mencemarkan dirinya untuk Ya, anak. Pater. Oke. Sangat biblis yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Yuk. Mantap. Wahyu 4 ayat 1:4. Wahyu 14 ayat 14 ya. Ada pertanyaan lain kan, Una? Itu si DOC mau bertanya. Tidak ada yang type Apokalipse yang di bawah. Saya kau tahan sedikit dulu deh, Wahyu. Ya, Wahyu. Apokalipse punya Lukas 1:28 dengan kisah 66, bukan kisah 66, kisah 68. Oke. Ya, oke. Lukas 1 ayat 28 dulu, setelah itu sandingkan ke kisah 6 ayat 8. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, salam engkau yang dikaruniai. Oke, di sini digunakan kata keritomene di dalam Yunani. Dan juga nanti kita lihat dua kata yang berbeda oleh penulis yang sama. Lukas menulis Lukas dan Lukas menulis Kisah Para Rasul. Tetapi untuk Maria dia gunakan kata keheritomene, dan untuk Yakobus Stefanus dia gunakan kata apa? Oke, kita baca dulu Kisah 6 ayat 8. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, di dalam Yunani penuh rahmatnya di sini Maria, Harun dan kawan-kawan. Stefanus juga penuh rahmat. Diterjemahkan ke Indonesia penuh rahmat atau tidak? Yang barusan dibaca. Iya, Penuh rahmat. Maria yang dengan karunia dan dalam Lukas 1:28 Maria juga sebentar. Maria juga penuh rahmat. Anugerah. Halo. Maria juga penuh rahmat dalam Lukas 1:28 yang karunia rahmat itu gratia. Oke, hanya satunya digunakan kata karunia, satu digunakan kata rahmat. Tapi kata akhirnya gratia sama-sama. Dipenuhi rahmat juga, anugerah juga, karunia juga di Maria dalam Lukas 1:28. Iya. Tetapi di sini digunakan dua kata yang berbeda. Maria punya keheritomene yang barusan kita baca dalam Kisah 6 ayat 8 itu Stefanus punya, tetapi Lukas yang sama yang menulis dua kitab itu dia menggunakan kata pleres kerito. Maknanya yang sama, penuh rahmat.
Tetapi ingat, ketika dia menggunakan kata yang berbeda, di sini dia punya hal yang lebih berharga. Plereskerito artinya pada saat itu saja Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia pada saat itu. Sebelumnya belum, sesudahnya tidak ada. Pada saat itu. Saat itu saja. Pada saat itu saja. Sedangkan ketika menggunakan kata plereskerito, tetapi ketika Maria punya keheritomene, dia mempunyai makna dalam 3 waktu. Terberkati, teranugerai, terahmati itu. Sebelum, sementara, dan sesudah. Itu. Apokalips bisa mengerti? Lalu kenapa tidak menggunakan penulis yang sama loh? Kenapa tidak menggunakan kata keritomene? Tidak bisa, keritomene hanya untuk Maria. Kalau seorang Protestan pasti dia pakai, itu sama-sama penuh rahmat. Kembali ke kata aslinya, sangat berbeda. Oke, Apokalips. Oke, mantap. Sekarang yang lain tidak ada lagi type. Dibawa kita ke Dose, silakan Dose. Tapi engkau jangan tertawa Protestan Dose. Kan Romo buat lagi makan. Oke, makan. Oke, ada pertanyaan lain? Bu Mona, Arum, Maria. Cukup. Ada yang mau naik tanya silakan teman-teman. Ada pendeta juga silakan. Iya, kalau bisa pendeta aja yang naik. Romo, Grey Antonio Kenaf. Malam Romo naik dong. Oh, Romo Grey ya, saya pikir. Ada Romo Grey di sini silakan, ada 3 room. Anda Yani mau naik juga tidak apa. Pendeta Lili naik. Lili, Amimiaro, Ika Duri, masih ada di sini ya. MPS, penuh karunia. Wine Frida Hubung. Jangan marah kalau baca namanya salah-salah nih, kalian saya kena marah lah. Oh ya, Handayani, jawab typingnya Om Elang dong. Saya mau cari pertanyaan ini tidak dapat ini yang di atas ini. Tanyalah nanti mereka. Oh ya, Romo Grey. Romo Grey naik satu kali kah Romo Grey ini. Saya istirahat sebelum Romo Grey. Engkau omong secara pastoral. Oh ya, mantap Romo Grey pantau. Oke, kalian tidak tanya lagi berarti selesailah perkara kita. Oke, saya hanya mau tanya pendeta-pendeta Protestan. Ketika dikanonkan 382 kitab suci, para biarawan mulai menulis satu persatu dari Kejadian sampai dengan Wahyu satu persatu ya, dikompilasi, dicatat waktu mereka berdoa. Tunjukkan salah satu pendeta yang bantu para biarawan untuk menulis kitab suci. Saya kadang ini serang pakai ayat-ayat kitab suci yang dikanonkan gereja Katolik. Lalu siapa pendeta yang bantu para biarawan untuk menulis kitab suci itu, mengkompilasi jadi kitab suci dalam kumpulan yang besar seperti ini? Karena tidak ada mesin cetak. Siapa ya? Dari 382 yang begini ditulis pelan-pelan butuh 10 tahun loh. Bukan butuh 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun untuk menuliskan itu. Kulitnya bagaimana, papirusnya bagaimana, dibuat kertas seperti apa, itu ditulis 10 tahun untuk satu kitab suci ditulis lengkap. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu butuh 10 tahun. Itu ada pertanyaan di bawah Romo. Nih, Romo tolong bahas dulu tentang dosa asal atau dosa waris secara biblis. Dosa asal, dosa warisan. Oke, sebelum masuk ke dosa asal, ya kita lebih kepada ini. Lebih kepada Mazmur 51, oke, teman-teman. Tapi saya tidak mau sentuh Mazmur 51. Kalau kita, sejak dari kandungan ibuku, aku telah berdosa. Tetapi ingat, Yeremia itu sudah dikuduskan dari kandungan ibu. Hati-hati juga di situ. Kalau dia bisa buat untuk Yeremia, kenapa
dia tidak bisa buat untuk Maria. Baik. Kita lihat Yeremia, panggilan Yeremia sudah dikuduskan dari rahimnya. Yeremia 1 ayat 5 dulu sebelum masuk ke dosa. Sebab itu orang fasik tidak akan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam Yeremia, perkumpulan orang. Yeremia Yeremia 1 ayat 5. 1 ayat 5. Oke, bab 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya Yeremia lahir kudus atau tidak? Kudus. Kenapa Bunda Maria punya mereka tantang mati-matian? Oke, ini penting sekali. Sekarang kita mau sedikit buat pembanding sebelum masuk ke dosa. Artinya ketika sudah dikatakan bahwa sejak kandungan ibumu engkau sudah dikuduskan oleh aku. Jadi ketika Yeremia lahir kudus atau tidak? Kudus, Romo. Logikanya kudus. seperti itu. Bunda Maria punya itu tempat itu dikuduskan secara istimewa, bukan lagi lahir kudus tetapi dikuduskan secara istimewa. 2 Makabe 2 ayat 8. Yang akan menerima tabut, tempat di mana tabut itu akan turun dan Allah menunjukkan kembali, tempat itu harus dikuduskan secara istimewa. Bukan hanya dikuduskan tetapi dikuduskan secara istimewa. 2 Makabe 2 ayat 8. 2 Makabe 2 ayat 2 ayat 8. 2 ayat 8. Oke. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan, serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Bukan hanya disucikan, secara istimewa. bukan hanya disucikan, tetapi disucikan, dikuduskan secara Istimewa. Istimewa. kita pakai pembanding antara Maria punya dikuduskan secara istimewa dan Yeremia punya sejak dalam kandung ibumu aku sudah menguduskan. Kuduskan engkau. Perbedaan di mana? Dikuduskan, dua-duanya dikuduskan, tetapi Maria punya dikuduskan Istimewa. Secara istimewa. secara istimewa. Terbuka loh mata Protestan, terbuka Bapak Pendeta. Jangan terlalu Tapi Romo tertutup. masalahnya, masalahnya kan mereka nggak nerima deutro, Romo. Itu gimana tuh? Ya makanya saya bilang kehilangan kebenaran. Iya, justru mereka melotot itu kami nggak percaya gitu kan. Dia bilang itu kitab apaan digituin. Ya, Ya. terus kita mau jelasin Mata. gimana tuh? Ya, Kita mau jelasin gimana tuh kalau misalnya mereka menolak itu? oke. Jelaskan begini seperti 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Luther ajar seperti itu dan menghilangkan Deuterokanoni, dia taruh sebagai apokrifa. Tetapi setelah itu dihilangkan dalam Asosiasi Biblis Londres 1825, 26, 27, setahun-tahun seperti itu. Artinya, Luther ajarkan seperti itu, dan yang mendengarkan ikut ajarannya Luther yang salah. Mau selamat bagaimana dalam pengertian ini? Sebab apa? Sebab yang mengurangi, menurut Wahyu 22 ayat 18-19, yang mengurangi, yang menambahkan, ada dia punya hukumannya. Yang menambahkan akan kutambahkan apa ya namanya itu yang seperti apa ya? Yang hukuman itu seperti yang namanya apa itu yang untuk ketika tula seperti yang telah ditulis dalam kitab suci. Yang mengurangi akan dikeluarkan dari kota suci, dari Yerusalem surgawi.
Tanya Tapi mereka. tapi mereka ngelesnya gini Romo. Justru Katolik yang menambahkan katanya. Itu kitab Deuterokanonika 7 kitab itu katanya ditambahkan. Padahal Alkitab mengatakan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Ya, suruh mereka belajar lagi ini. Maaf ya pakai kata ini yang Paulus bilang perkara-perkara bodoh. Katolik tidak pernah menambahkan. Itu urusannya orang Israel kok. Mereka punya kanon Alexandria, bukan kita punya. Dosa Katolik tidak pernah menambahkan, itu kanon Alexandria, bukan Katolik punya. Emangnya Katolik punya kanon Alexandria 200 tahun sebelum kedatangan Yesus? Katolik sudah ada? Ya itu kan ngelesnya mereka Romo. Ya ngeles itu. Kalau itu suruh mereka tuh hasil dari sekolah Jamnia. Mereka orang Yahudi yang tahun 90 mengeluarkan Deuterokanonik. Selama 200 tahun mereka pakai. Setelah itu tahun 90 hanya karena alasan kebijaksanaan. Kalau mereka begitu, kalau mereka tolak Deuterokanonik, artinya tolak kebijaksanaan 2 ayat 12 sampai 20 yang mengatakan bahwa orang Yahudi membunuh Mesias, membunuh Yesus karena Yesus mengatakan diri anak Allah. Makanya saya bilang itu kebenaran setengah yang hilang di dalam Protestan. Berarti sama sih Protestan sama dengan orang Yahudi sekolah Jamnia yang menghilangkan Deuterokanonik, bukan karena alasan ditulis di dalam bahasa Yunani, tetapi alasan yang ada di dalam kebijaksanaan Salomo 2 12 sampai 20. Engkau mau baca itu, engkau akan menemukan siapa yang membunuh Yesus. Kalau seandainya orang Yahudi mempertahankan Deuterokanonik, maka mereka harus mengakui bahwa Yesus anak Allah dan mereka harus mengakui bahwa mereka pembunuh anak Allah. Ada di dua kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12 sampai 20. Mau baca? Boleh aku baca Romo bentar. Oke, engkau yang baca sendiri dan engkau temukan siapa yang membunuh Yesus dan alasannya apa. Oke. Kebijakan Salomo berapa Romo? 2 12 sampai 20. 12 sampai 20. Marilah kita mengadang orang yang benar, sebab ia menjadi gangguan bagi kita dan menentang tindakan kita. Ia mempersalahkan kita karena melanggar hukum dan menuduh kita karena bertindak mengabaikan pendidikan kita. Ia mengaku mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut diri anak Allah. Ia menjadi celaan bagi pikiran kita dan melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab cara hidupnya tidak seperti orang lain dan tingkah lakunya sangat berbeda. Ia memandang kita sebagai orang bejat dan menjauhkan diri dari tingkah laku kita yang dianggapnya najis. Ia menyatakan akhir hidup orang benar itu bahagia dan membanggakan Allah sebagai Bapanya. Mari kita lihat apakah kata-katanya benar dan kita selidiki bagaimana akhir hidupnya. Jika orang benar itu anak Allah, Allah akan menolongnya dan melepaskan dia dari tangan para lawannya. Mari kita uji dia dengan hinaan dan siksaan, agar kita mengenal ketabahannya serta membuktikan kesabarannya. Mari kita menjatuhinya hukuman mati yang memalukan, sebab katanya ia dilindungi Allah. Oh iya ya. Sekarang engkau sandingkan ke alasan di dalam Yohanes. Yohanes ambil alasan dari kisah dari kebijakan Salomo ini, karena itu ada 351 kutipan perjanjian baru yang diambil dari Deuterokanonik. Kalau engkau mau daftar, saya kasih deh. Engkau masuk Epifani, yang YouTube Epifani itu, Deuterokanonik, tema waktu itu Deuterokanonik, kebenaran yang dihilangkan oleh Protestan. Sekarang alasan yang sama, pembunuhan Yesus itu. Sekarang kalau orang Yahudi terima Deuterokanonik, mereka harus mengaku Yesus anak Allah? Iya ya. Dosa. Mereka mengaku, kalau mereka terima Deuterokanonik di dalam kebijaksanaan Salomo ini, 2, mereka harus mengaku Yesus anak Allah kalau mereka terima Deuterokanonik? Iya harus. Yang kedua, mereka harus mengakui bahwa mereka membunuh anak Allah? Iya. Iya, karena itu dalam alasan pembunuhan Yesus tuh di dalam Yohanes 5:18. Ini juga untuk yang Adventista, hari ke-7, yang hari Sabat, Yesus sudah meniadakan, mereka mati-matian. Alasan pembunuhan Yesus karena 2 alasan menurut Yohanes 5 ayat 18. Meniadakan hari Sabat, yang kedua menamakan dirinya anak Allah. Karena Yohanes 5 dari kebijaksanaan Salomo. Oke, alasan pembunuhannya. Yohanes 5 ayat 18.
Sebab itu, para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nyambung ya Romo ya? Iya. Karena ini Yohanes ambilnya dari sana. Karena itu ada 351 kutipan dalam perjanjian baru yang diambil dari Deuterokanonik, saudaraku. Engkau mau daftarnya? Ini ada di. Boleh Romo, YouTube-nya apa tuh Romo? Ya. Di YouTube. Epifani yang YouTube saya punya ada di situ, Deuterokanonik. Kebenaran yang dikatakan oleh Protestan. Atau nanti saya kirim di sini datanya 350 ayat itu. Oke Romo, siap Romo, makasih Romo. Oke, contoh kecil seperti itu. Sir. Yo, iya Bu Arum. Oke, nanti saya oke semua. Nanti Oke, kita- tidak seperti itu dosa. Jadi tidak ada satu alasan pun. Mereka bilang, harus menolak Baruk, harus menolak Esther. Karena tidak ada kronologi sejarah. Kan berbeda. Tidak ada kebenaran historis. Mereka bilang begitu. Lalu kita bilang, kalau begitu harus hapus Matius, harus hapus Kisah. Karena kematian Yudas menurut Matius 27 itu berbeda dengan kematian Yudas menurut Kisah 1:15 selanjutnya. Di dalam, kalau kita pakai kronologis historis, di dalam Kisah di dalam Matius 27 ayat 1 selanjutnya dikatakan bahwa Yudas mati bunuh diri. Engkau bisa mengerti? Setelah mengembalikan uang. Di Kisah, Yudas dengan uang itu dia beli tanah. Lalu matinya bagaimana? Perut pecah, bukan gantung diri. Pertanyaan saya untuk Dose, kalau begitu, yang mana yang benar, Dose? Ya nggak tahu, itu kan kontroversi. Berarti. Iya, dari segi kronologis dan dari segi substansia, cara mati berbeda. Tetapi keduanya, Lukas dan Matius mau katakan bahwa Yudas mati, mau caranya seperti apa, itu urusan kemudian. Tetapi karena Protestan di sini mereka tidak bisa protes. Kalau itu menurut pendeta, versi mana yang benar? Lukas punya di Kisah atau Matius punya di Matius 27? Yudas mati, versinya yang mana? Coba satu pun pendeta yang berani mengatakan versi seperti apa yang benar. Mau versi Lukas atau versi Matius punya? Ayo. Lalu kalau yang benarnya itu apa Romo? Yang benarnya adalah Yudas mati. Mau caranya seperti apa itu urusan kemudian. Tapi kan udah tertulis ayatnya. Udah tertulis. Makanya kitab suci bukan buku ilmiah. Kitab suci buku iman. Kalau kita gagal lagi ya sola scriptura ya. Iya, kalau kita mau bandingkan yang 1 Samuel 31 dengan 2 Samuel 1, ini Saul mati menurut 1 Samuel 31, Saul mati bunuh diri. Menurut 2 Samuel 1, Saul mati dibunuh. Kalau itu mana yang benar nih, Dose? Iya juga ya. Yang penting dia mati lah. Yang penting dia mati. Mau cara seperti itu. Kitab suci itu buku iman, bukan buku ilmiah. Tapi Protestan bilang itu buku ilmiah. Coba, kalau buku itu harus sesuai dengan yang di kitab suci. Dua hal yang berbeda ini bagaimana? Hapus juga 1 Samuel dihilangkan, 2 Samuel dihilangkan contohnya. 1 Raja-Raja dihilangkan. Matius dihilangkan karena tidak sesuai dengan Lukas, punya di Kisah. Iya ya, harusnya semua. mereka Copot semua. hilangkan satu lembar dari situ harusnya biar itu. Nah, berarti bab 27-nya tidak ada. Bab 1 Iya. Kisah tidak ada. Salve semuanya. Tapi Oke, Romo boleh. Salve. salve. Izin mungkin boleh ngomong Romo. Ya silakan. Tapi yang dijelaskan oleh Romo itu memang benar ya. Kalau dari Injil Matius dan Injil dengan Kisah Rasul sebenarnya itu sinkron teman-teman. Karena peristiwa bundirnya Yudas Iskariot itu kan kalau nggak salah di gunung Akaldama ya. Itu kan memang lokasinya itu Romo kalau nggak salah di perbukitan Yerusalem kan. Dan kemudian di sampingnya itu seperti lembah bebatuan. Jadi saya pernah mendapatkan satu cerita dari seorang Romo juga, itu memang pada saat itu memang Yudas itu menggantungkan diri.
Kemudian talinya itu terputus karena beban tubuhnya dia, sehingga jatuh ke lembah tersebut yang banyak batu, sehingga mengakibatkan badannya itu robek gitu, Romo. Saya Oke, kembalikan. Jackson, ada dua sejarah di sini. Yang di Matius dia pulangkan kembali uang. Di Lukas dia dengan uang itu dia beli tanah. Romo, Engkau bisa dengar? Ada yang pertama, di Matius punya dia kembalikan ke uang ke bait Allah. Sedangkan di Lukas punya di Kisah dengan uang itu dia beli tanah. Iya. Iya ya. Mau baca kita baca. Oke, kita baca deh. Lili atau siapa yang engkau punya yang Lukas punya? Boleh, Romo, biar. Dose engkau yang Lukas punya, Lili Matius punya. Sekarang kita dengar Matius punya versi. Matius 27 ayat 1 selanjutnya. Lili. Dose engkau siapkan Lukas 1 Kisah 1 ayat 15 selanjutnya. Bagaimana Oke, Romo. matinya cara Matius matinya 1. Yudas Matius 1 Matius 27. Ayat 1. ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus wali negara itu. Pada waktu itu, Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Demikian sabda Tuhan. Jackson, Yudas mengembalikan uang? Oke, sekarang kita lihat Lukas punya Kisah 1 ayat 15 selanjutnya. Lukas. Kisah Oke. Kisah, bukan Lukas. Kisah 1 Bu Arum, 15. Kisah itu ditulis oleh Lukas, jadi versinya Lukas. Oke. Kisah Ya, 1 ya, ya. 15. Pada suatu hari berdirilah Petrus. Petrus. Jangan Di bilang, tengah-tengah belum bertobat. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara Saudara yang sedang Bu Arum, berkumpul itu. tunggu, kita jangan dulu, kita dengar dulu. Jangan potong. Yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Wow. Lalu berkata, saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian dari dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah, dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Wah, mana yang benar ini, Romo? Mana yang benar? Ayo Protestan pendeta, ayo. Kan sola Scriptura, harus sesuai dengan tertulis. Ayo. Versinya Matius, dia kembalikan uang. Versinya Lukas, dia pergi beli. Memperoleh sebidang tanah dengan uang yang dia pakai itu. Yang dia terima 30 keping itu. Ayo pendeta. Ini kita belum secara matinya. Matius punya, dia bunuh diri. Lukas punya, dia jatuh di situ dan perutnya terbelah. Kalau begitu pendeta ini harus itu ya, harus sobek yang Kisah Rasul 1:15 ini. Konsili dulu. Sili dulu. Ya kan contoh kecil begitu toh. Jadi Romo jangan jawab, biar pendeta yang jawab kata-katanya sola. Ya karena bilang sola Scriptura harus jawab. Ini loh alasan mereka menolak ini menolak Deuterokanonik juga alasan seperti ini, karena tidak mungkin ini Yudit dan Baruk mempunyai konsidensia historis, karena menurut Yudit menurut Yudit 1:1 bilang Nebukadnezar raja apa? Ternyata Nebukadnezar bukan raja di sini. Baruk bilang di Mesir. Baruk bilang di Mesir. Yeremia bilang di Israel. Jadi tidak ada konsidensia historis. Makanya kitab suci tidak bisa dikatakan itu buku ilmiah yang logikanya harus seperti ini. Buku iman. Yang mau dikatakan oleh Matius dan Lukas, Yudas mati. Caranya seperti apa? Dia mau pakai uang seperti apa? Urusan dia. Yang penting dia mati karena mengkhianati. Selesai. Kalau di Matius tadi ayat berapa, Romo?
27 ayat 1 sampai 5 lah kira-kira. Oh, Matius. Ya, saya butuh pendeta mau naik nih mempertanggungjawabkan ini. Terus Ya, kita mau ya, kita mau tunggu nih kah? Adakah? Ya, karena itu kesian. Mereka bilang tidak ada orang kudus karena mereka menghapuskan Deuterokanonik dosa. Contoh kecil ya. Iya. Engkau baca 2 Makabe 15, 12 sampai dengan 16, itu dikutip oleh Wahyu 6, 9 sampai 11 bahwa orang yang sudah mati masih bisa berseru kepada Allah. Makanya Berapa, Romo? kehilangan. Contoh kecil 2 Makabe 15 ayat 12 ya, mulai dari ayat 12 sampai 16. Bagaimana Yeremia yang sudah mati masih bisa berdoa untuk Israel loh, untuk kota suci. 2 Makabe Inilah- 15. Oh, itu ada Bro Jackson. 15. inilah yang dilihatnya adalah mimpi. Inilah yang dilihatnya adalah mimpi. Onias yang pernah menjadi imam besar sedang kyusuk berdoa dengan menantangkan tangannya untuk seluruh umat Yahudi. Dia adalah seorang yang baik dan budi. Jason, berdoa dengan apa? Gimana Pater? Berdoa Dengan kusuk, dengan merentankan tangan Dengan merentankan untuk seluruh umat Yahudi. Engkau tahan dulu di situ. Di sini dikutip oleh Paulus dalam 1 Timoteus 12. Jangan tutup itu biar dosa yang ambil. Merentangkan tangan, membuka tangannya ke atas dengan tangan ke atas, oke? Itu dikutip oleh Paulus dalam 1 Timoteus 2 ayat 8. Semua laki-laki berdoa dengan cara seperti apa? Oleh Ayat karena 8. itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kembali ke Makabe. Makanya kalau itu hapus terus juga toh, karena berdoa dengan tangan terbuka. Ya hapus kah? Oke, Pater. Ya, bacakan ya, Pater ya. Ya, di Makabe dulu. Dalam 2 Makabe, dia adalah seorang yang baik dan berbudi, bersahaja, pembawaannya santun, tingkah lakunya dan pantas bicara. Oh sorry, saya baca ulang Pater. Inilah yang dilihatnya dalam mimpi. Onias yang pernah menjadi imam besar sedang kusuk berdoa dengan merentangkan tangannya untuk seluruh umat Yahudi. Dia adalah seorang yang baik, berbudi, bersahaja pembawaannya, santun tingkah lakunya, dan pantas pembicaraannya. Sama, merentangkan tangan juga. Lanjut. Kota suci. Yeremia mengulurkan tangan kanannya dan memberikan semilah pedang Dia emas. sudah mati, oke? Dia masih berdoa untuk kota suci? Dia berdoa. Ya cukup. Tidak ada satu komentar. Rabi Tentara Kristen YouTube. Matius 27:6-8. Imamlah yang membeli tanah dengan uang untuk Yudas itu. Oh begitu ya? Coba kita baca dulu. Jackson, ya, kita harus, ya ini ayat bagus sekali. Saya tidak pernah baca, tapi kita baca dulu. Matius 27, dia pakai 6-8. Apakah imam kepala membeli tanah untuk Yudas? Coba dibaca dulu. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkeburan orang asing. Itulah Mana tuh sebabnya bilang tanah itu serahkan kepada sampai pada hari Yudas? ini disebut tanah darah. Di mana bilang serahkan kepada Yudas di situ? Tidak. Iya, mereka imam-imam beli tanah di situ bukan untuk serahkan ke Yudas, untuk jadikan Perkuburan. Pekuburan orang asing. Yudas orang asing? Aduh, prote. Tidak, bagus. Maksudnya saya mengerti bahwa itu uang itu dibeli tanah tapi untuk kuburan untuk orang-orang asing. Dan di situ tanah itu terkutuk loh sampai sekarang ya teman-teman. Tidak bisa tumbuh apapun. Tanya aja yang mau ke sana.
Jadi tidak. Sama makanya sama ada pertanyaan lagi Romo. Yo, silakan. Makanya Jackson harus hapus Makabe. Karena bukan sola gratianya tidak boleh lagi. Kalau ada Makabe, bagaimana sih orang kudus yang berdoa untuk kita? Perantaran orang kudus. Romo, setahu saya King James itu yang digunakan oleh John Calvin itu masih ada kan mereka menyimpan Makabe kan? Kalau nggak salah ya. Jackson, engkau masuk ke kalkulator dulu. 1825 kurang 1517. Berapa tahun itu? Sebentar Romo. Sebentar ya, ini kalkulator saya mana lagi? Makabe. 1825 dihilangkan dari kitab suci oleh Asosiasi Biblis Londres. 1825 kurang 25 sampai 27 lah kira-kira di tahun itu. 1825 kurang 1517. Berapa tahun? Kalkulator juga lama ini Jackson nih. 308 mereka bilang itu. 1793. Wis. Engkau gimana? 1825 kurang 1517. 300 tahun Romo. 300 Oh iya, tahun. 308. Mereka masih pakai kitab suci. Jackson, Kabar aku Paman matematika Jackson. bagaimana nih? Kau Dia jam- kebanyakan itu Romo. Dia kebanyakan itu tanya-tanya Uclim Romo. Makanya Dia tanya muslim banyak yang masih disebut. Sudah malam di sini, sudah mata mengantuk, Romo. Berarti selama berapa tahun? 308 tahun mereka masih mempertahankannya sebagai apokrif, oke? Sambil mendengar ini, Dan lucu di situ. sama ada pertanyaan saya Romo. Oh ya, Dos, silakan. Gini Romo, kenapa ya di Katolik itu kalau perjamuan kudus itu cuman roti yang umat dapat, tapi Romo makan roti dan minum minum anggur, makan Aduh, roti dan dosen. minum anggur. Tadi sudah bahas. Di mana kau tadi rupanya? Kan selesai dibahas. Karena lagi makan tadi Pertanyaan toh. pertama, dosen. Oh lagi di luar tadi makan. Sudah Nanti Maria yang jelaskan. Oke. Nanti Maria sendiri yang jelas. Nanti sebagai ayat untuk engkau nanti catat 1 Korintus 11:29 dengan 1 Korintus 10 ayat 16-17. Nanti engkau baca sendiri. Oke, yang lain 1 Korintus berapa tadi Romo? 1 Korintus 11:29 dengan 1 Korintus 10 16-17. Kau baca ayat 17-nya saja. Langsung saja. 1 Korintus 10 ayat 17 supaya kesian dia berusaha untuk tanya baru kita tidak mau melayani dia sedikit. Saya akan bacakan. Ya. Karena roti adalah satu, Roti adalah satu. maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Selesai itu dosa. Tapi Itu kalau alasan mereka, tapi kalau mereka minum anggur dan makan roti juga salah nggak Romo? Gereja Katolik tidak bisa menghilangkan itu. Misa yang bayangkan engkau misa di situ contoh di Bekasi ya umatnya waktu saya top itu 22.000, sekarang mungkin 30.000. Satu misa sekitar 3.000, 4.000 umat yang hadir. Bagaimana? Berapa piala yang harus dikonsagrasi di altar? Oh, tapi sah-sah aja kan Romo ya? Sah, semua sah. Misa, makanya misa lingkungan, misa dengan kelompok-kelompok kecil haruslah dua rupa. Misa komuni pertama untuk pertama kalinya. Oke, siap Romo, siap. Gereja tidak menghilangkan itu. Saya komuni pertama dapat roti aja, Romo. Nggak ada anggur. Apa toh? Kita semua anggota gereja ya terima dari roti yang satu. Toh bisa cemas toh. Jawaban sebenarnya ada di 1 Korintus yang sama 11 ayat 29. Engkau baca itu Jackson. 11. Ya baca ya Romo ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Dose, engkau makan dan minum tanpa mengakui. Darah dan tubuh Tuhan. Jangan tambah darah di situ. Kau tambah lagi. Oh ya, tubuh Tuhan, tubuh Tuhan. Jackson, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui Tubuh Tuhan. mau makan mau Tidak minum, ada tambahan darah. tambahan darah. Hati-hati dosa yang kau nih. Jadi mau terima hostik konsakrasi, mau terima anggur yang konsakrasi di darah, mau terima tubuh saja atau darah saja, engkau harus mengakui itu adalah Tubuh Tuhan. Tubuh. Tuhan. Tapi Adi Markus bilang gini, Romo, itu masa lampau. Katanya begitu, Romo. Gimana tuh? Tidak tahu Injil di mana katakan nanti datang Adi Markus nanti memperbaharui apa yang saya katakan, begitu kan? Rubah. Kan saya bilang ke dia, Romo, gini. Kan dia kasih ini, Romo. Dia bilang gini. Contoh itu kan ada ayat Alkitab kan dia bilang lakukanlah ini untuk memperingati. Jadi peringati. Jadi saya bilang begini ke dia. Berarti kalau begitu, kalau Indonesia merayakan memperingati hari kemerdekaan Indonesia, apakah mereka menaikkan bendera itu simbol saja toh atau bendera benaran? Gitu. Ini jadi persoalan besar. Depores, bantu dulu kata peringatan. Engkau bantu dulu 1 Korintus 11 ayat 24. Kata dose kata 1 Korintus 11 berapa Romo? ayat 24. Maaf Bu Arum, kita berhenti, kita orang tua nih, kita biar anak muda yang baca untuk kita. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dose, engkau garis bawahi kata peringatan. Sebelum masuk situ ada yang tanya, ayah ada 2 Yudas ya? Ada Yudas Iskariote dengan Yudas murid Yesus. Oke, hamba Yesus. Ada 2 Yudas Tadeus, nanti Yudas yang surat Yudas itu yang dia adalah hamba Tuhan, oke, yang kita bisa temukan dalam Yudas 1 ayat 1 surat Yudas. Oke, sekarang kita sandingkan dulu Paulus mengikuti kata-katanya Yesus dalam perjamuan malam terakhir, Lukas 22 ayat 19, tapi tetap sama, garis bawahi kata peringatan. Dose, mereka Protestan keliru di kata peringatan ini. Ini kata kunci loh sebenarnya. Lukas 22 ayat 19. Depores. 10 ayat 29. 22 ayat 19. 22 19. Sebentar. Oke, saya bacakan bentar. Sebentar. Oke. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, Depores, karena engkau yang baca. Dua-duanya mengatakan kata peringatan. Iya, betul. Ini kata kunci, dose. Bagi Protestan dikatakan kata peringatan hanya sekadar mengenang. Tetapi secara biblis, kata peringatan ini adalah kata kunci. Di dalam Yunani namanya anamnesis. Di dalam Yahudi Ibrani askara. Askara itu adalah perayaan keselamatan. Kurban keselamatan. Sandingkan ke bilangan 10-10. Garis bawahi kata peringatan. Bilangan 10-10. Engkau taruh 8 sampai 10 karena saya butuh 2 ayat itu. Sekarang engkau baca dulu bilangan 10-10. Sebentar larinya ke 8. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafri. Pada waktu persembahan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Jackson, tahan dulu. Korban-korban keselamatanmu. Sekarang kata kunci yang akan datang. Korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Kata kunci akan datang. Lanjut. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Maksudnya kamu diingat di hadapan Allah. Jackson, kata kunci askara, anamnesis, peringatan.
Maksudnya supaya kamu diingatkan waktu kamu merayakan kurban keselamatan, Ekaristi itu kurban keselamatan, makanlah, minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, korban darah perjanjian baru, perjanjian tentang keselamatan. Karena itu ketika kita merayakan Ekaristi, kata kuncinya di askara, di anamnesis ini. Korban keselamatan supaya kamu diingatkan bahwa akulah Allahmu. Tuhan alam. Yesus mengambil roti dan mengatakan, lakukanlah ini sebagai askara akan daku. Maksudnya, Ya, kamu benar. ingatkan bahwa akulah Tuhan alam. Allah. Ini nih. Keren Yang roti banget. ini nih, sudah jadi tubuh nih. Akulah Mantap, Tuhan Romo. alamu. Dan siapa yang boleh merayakan itu? Ayat 8. Dapores. 8. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi turun-temurun. Tidak sampai dengan Luther datang, oke? Ketetapan sampai kapan? Dapores? Ketetapan Berarti sampai harus kapan? seorang Dapores? imam. Sampai Luther datang atau sampai kapan? Selama-lamanya, Pater. Berarti Sampai konsekuensinya, selama-lamanya. Itu nafiri itu, konsekuensinya harus seorang imam ya. ya harus. Itu kata harus ditiupkan oleh siapa? Baca dulu, harus atau tidak harus di situ? Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Karena itu Berarti perayaan harus. anamnesis, perayaan askara atau perayaan keselamatan itu harus dirayakan oleh Seorang imam. selesai. Seorang imam. Makanya Adi Markus bilang begitu karena mereka bukan imam, mereka tidak bisa merayakan korban keselamatan. Selesai. Karena harus imam yang merayakan. Dosa bisa mengerti? Paham Romo, mantap Romo, ini baru jelas di hatiku Romo. Beda kali ya, beda kali pengajarannya ya. Sangat beda. Dan itu butuh imam karena bagaimana merayakan askara itu? Kalau di dalam perjanjian baru siapa yang harus merayakan askara? Yang pertama Yesus harus merubah ritus Harun ke ritus Melkisedek dulu. Di dalam Ibrani 7, 11, 12 dia menggantikan ritus Harun ke ritus Melkisedek. Merubah itu dulu supaya bisa merayakan. Kalau tidak bisa. Jackson, Ibrani 7, 11, 12. Apakah situ Yesus menghilangkan imamat atau merubah dari Harun ke Melkisedek? Oke, Ibrani berapa, Pater? Sorry. 7 ayat 11, 12. Oke, saya bacakan, Pater. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jackson, imamat berubah atau imamat dihilangkan? Berubah Dari ritusnya siapa? dari ritus Harun ke Melkisedek. Dari Askara tadi dalam bilangan harus dirayakan oleh imam. Kalau begitu askara anamnesi dalam perjanjian baru harus dirayakan oleh imam ritus. Melkisedek. Karena itu jika imamat berubah, berubah pula hukum Taurat. Jackson, pertanyaan saya untuk Jackson dan Dose. Apa di sini yang merubah hukum Taurat? Apa? Kekuatan apa yang merubah hukum Taurat? Keimamatan. Keimamatan. Penting sekali. Keimamatan dari Hanya keimamatan ini yang dikatakan dalam Ibrani yang merubah hukum Taurat. Jika imamat berubah, berubah pula hukum Taurat. Dan salah satunya itu imamat persepuluhan. Contoh kecil, ayat 2-nya. Siapa yang terima persepuluhan kalau begitu? Harun sekarang ini atau Melkisedek? Contoh kecil. Melkisedek. Contoh kecil. Ya, kita baca. Ayat 2-nya. Dari 7 tadi. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Sudah. raja kebenaran. Ayat 5-nya. Ayat 5-nya. Ayat 5. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang mereka dari anak-anak Lewi. Ayat 5. Ayat 5-nya menurut hukum Taurat. Siapa yang baca? Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman
mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Lanjut. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham Cukup sudah. Tidak saya dan lanjut nanti memberkati pendeta dia. sakit hati Jackson ya. Tidak ada pasal pilih bahwa mereka yang terima persepuluhan. Imamat Melkisedek sekarang ini harus terima persepuluhan. Oke, kira-kira begitu dosen. Jadi kata yang digunakan mereka untuk mengenang saja, kata itu yang menjadi jawaban kunci untuk mereka. Anamnesis, askara, peringatan. Ingat bahwa saya adalah Tuhan alam. Ini saya sendiri Tuhan alam. Begitu. Hancur sudah prodi.